Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Zakia, kelas 3A, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, NIM 101230025. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum dengan dosen pengampu Bapak Burhanuddin SHI MH. Langsung saja saya akan menjelaskan materi Sosiologi dan Antropologi Hukum. Dan ada 3 pembahasan dari materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian dari sosiologi dan antropologi hukum. Yang kedua, ruang lingkup sosiologi dan antropologi hukum. Yang ketiga, manfaat sosiologi dan antropologi hukum. Tapi sebelum saya menjelaskan materi, saya akan mengklarifikasi sedikit bahwa sosiologi dan antropologi ini memiliki perbedaan pada pengertiannya. Poin pertama, pengertian sosiologi dan antropologi hukum. Sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi yang mempelajari hukum sebagai fenomena sosial. Ia berfokus pada interaksi antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana hukum dipengaruhi oleh dan pada gilirannya mempengaruhi struktur sosial, norma, nilai, dan perilaku individu serta kelompok. Sosiologi hukum tidak hanya menganalisis teks hukum, tetapi juga konteks sosial di mana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi. Antropologi hukum adalah cabang dari antropologi yang mempelajari hukum dalam konteks budaya. Ia berfokus pada bagaimana hukum dan sistem hukum berfungsi dalam masyarakat yang berbeda, serta bagaimana nilai-nilai budaya, tradisi, dan norma sosial membentuk pemahaman dan penerapan hukum. Antropologi hukum berusaha untuk memahami hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan, tetapi sebagai bagian dari praktik sosial dan budaya yang lebih luas. Ruang lingkup sosiologi hukum. Yang pertama, fungsi hukum dalam masyarakat. Menganalisis bagaimana hukum berfungsi untuk mengatur perilaku individu dalam kelompok dan masyarakat. Yang kedua, dinamika sosial. Meneliti bagaimana perubahan sosial mempengaruhi pembentukan dan penerapan serta sebaliknya. Yang ketiga, hukum dan ketidakadilan. Mengkaji bagaimana hukum dapat menciptakan atau mengatasi ketidakadilan sosial. Yang keempat, norma dan nilai. Mempelajari bagaimana norma-norma sosial dan nilai-nilai budaya mempengaruhi hukum dan sebaliknya. Ruang lingkup antropologi hukum. Yang pertama, hukum dalam konteks budaya, menganalisis bagaimana berbagai budaya memahami dan menerapkan hukum. Yang kedua, tradisi hukum, meneliti sistem hukum tradisional dan adat yang ada dalam masyarakat tertentu. Yang ketiga, proses hukum, mengamati bagaimana proses hukum berlangsung dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda. Yang keempat, interaksi sosial, mengkaji bagaimana interaksi antara individu dan kelompok dalam masyarakat mempengaruhi praktik hukum. Ketiga, manfaat sosiologi hukum. Sosiologi dan antropologi hukum memberikan manfaat yang signifikan dalam memahami kompleksitas hukum dalam konteks sosial dan budaya. Keduanya memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum berfungsi dan dipengaruhi oleh norma nilai dan praktik budaya dalam masyarakat melalui analisis terhadap ketidakadilan dan disparitas. Dalam sistem hukum, kedua disiplin ini membantu mengidentifikasi sumber-sumber ketidakadilan serta merumuskan kebijaksanaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, mereka berkontribusi pada pendidikan hukum dengan meningkatkan kesadaran akan konteks sosial di balik hukum, serta menawarkan pendekatan alternatif untuk penyelesaian konflik yang lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal. Di era globalisasi, sosiologi dan antropologi membantu memahami interaksi antara hukum internasional dan lokal sehingga memberikan wawasan penting tentang dampak hukum global terhadap praktik hukum dan budaya setempat. Dengan demikian,
Kombinasi kedua disiplin ini berperan penting dalam pengembangan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif dan responsif. Sekian dari penjelasan materi saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.